menimbulkan fitnah. Boleh turun selangkah demi menjaga ukhuwah. Boleh mundur satu langkah demi menjaga ukhuwah. Bukan menyalahkan. Karena tema kita memelihara ukhuwah. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. Pulang 2008, 2009 di Masjid Muhammadiyah, 2010, 11, 12, 4 tahun. Berakhirnya bukan karena dipecat. Pindah masjid baru. Selama di situ kalau saya disuruh imam subuh, saya bilang batu. Kenapa? Karena kalau saya maju ke depan, berarti nanti bismillah saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurusnya kena marah. Kenapa dibiarkan Abdul Somad ini maju ke depan? Ini sudah berbeda. Kalau saya maju berarti saya angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Jadi yang paling selamat batu. Silakan imam tetap, imam ratib yang maju. Saya hanya ngajar hadis di sini. Karena kalian yang bangun masjid ini dan kalian sudah punya majelis tarjih. Tapi begitu juga ketika kami di Maroko. Lalu Kedutaan Besar Republik Indonesia mau sholat tarawih. Minta imam. Imamnya kebetulan dosen kami ngajar usul fikih namanya Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki. Lalu kemudian beliau datang sholat tarawih. Allahu Akbar. Kami sebelum takbiratul ihram, kami biarkan beliau mau ngelihat tangannya gimana. Loh, tangannya bersedekap. Habis itu dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sholat kami tanya, Syekh, iya. Biasanya Syekh kalau sholat tangannya ke bawah. Tadi kok sedekap? Biasanya Syekh baca langsung alhamdulillah. Tapi kok bismillah? Dia tersenyum. Karena kalian orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Tidak semua di KBRI ini paham. Kalau saya pakai mazhab saya, nanti yang belakang yang pegawai yang nggak ngerti bingung ini mazhab apa, imam apa. Begitulah. Tapi kalau kita mau aman bersaudara, ada juga orang sekarang ketika ditanya, kamu nggak ke masjid? Kalau saya ke masjid nanti rusak persaudaraan. Terus mendingan saya di rumah aja. Matta'alallahu bituli umurihim. Para habaib, para alim, para ulama, para guru, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya, berkahnya melimpah untuk kita semua. Di tengah kesibukannya Bapak Wali Kota Palangkaraya hadir malam ini. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka jangan minta istri yang solihah, karena tidak bisa dibagi ke orang lain. Tapi mintakanlah pemimpin yang adil. Karena kalau dapat pemimpin yang adil, pendidikan anak-anaknya jadi baik, maka masyarakatnya punya anak yang solihah dan soleh, masyarakatnya mendapatkan suami istri, anak-anak, keturunan yang baik-baik. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, atau dikenal dengan Imam Hambali, meninggal 241 Hijrah. Mudah-mudahan Allah menjadikan pemimpin kita adil dan amanah. Di malam ini juga hadir bersama kita Bapak Kajati, Kepala Kejaksaan Tinggi, hadir juga Bapak Ketua Pengadilan Tinggi. Ustadz kok tahu ada namanya tertulis? Bapak Dama Indonesia Kota Palangkaraya, kemudian Ketua PCNU, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB, lalu kemudian tentu saja yang suaranya dapat kita nikmati, Kiai Haji Mahmud Sarkani Al-Banjari. Yang tidak dapat saya sebutkan namanya bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini
menjelang sepekan menyambut 1 Muharram 1447 Hijriah, memelihara ukhuwah dalam menyongsong tahun baru Islam. Mohon maaf saya melihat ke atas karena memang judulnya ditulis di atas dan di atas ada ibu-ibu. Hai Besti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun Khaybar. Tidak ada penyebutan tahun, beda dengan yang disampaikan oleh ketua panitia tadi. Ustadz Somad lahir pada tahun 1977. Nabi nggak ada disebutkan lahir tahun berapa? Tahun gajah. Kapan Abu Hurairah masuk Islam? Tahun Khaybar. Kenapa mereka dulu tidak menyebut tahun? Karena memang mereka belum punya tahun. Dan ketika kuliah dulu, saya punya teman di Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebelum ke Mesir saya sempat 1 tahun kuliah di Indonesia. Salah satu teman saya kenalan. Terus waktu dia nyebut, dia mengatakan saya lahir 1976. Tapi nggak ada nyebut bulan dan tanggal. Selesai itu saya tanya, kenapa nggak ada bulan dan tanggal? Sebetulnya saya nggak tahu lahirnya kapan, katanya. Loh, kok tahu 1976? Waktu daftar sekolah, dia pulang ke rumah nanya ke ibunya, Bu, saya lahir kapan? Kata ibunya, saya nggak nulis. Tapi waktu lahir, pohon kelapa di belakang disambar petir. Akhirnya dicarilah waktu pohon itu disambar petir itu siapa anak yang lahir sama. Disitulah dapat tahunnya 1976. Jadi orang yang tidak menulis biasanya mengkaitkan sesuatu dengan peristiwa. Dulu perasaan Ustaz Somad pernah datang ya. Kapan itu ya? Ya waktu COVID. COVID berarti 2020. Lockdown dari mulai Maret sampai Agustus saya nggak keluar. Berarti 17 Agustus 1945. Nama bapak siapa? Kemri. Apa maksudnya? Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Islam tidak ada tahun, tapi bulan ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Memang sudah ditetapkan 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zul Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi enggak mengenal tahunnya kapan. Sampai akhirnya ada seorang gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan surat dari luar negeri dan suratnya pakai tanggal, bulan dan tahun. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu melapor kepada Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, kita dapat surat dari luar negeri. Mereka sudah pakai tanggal, bulan dan tahun. Kita belum punya tahun. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan kibar sahabah, sahabat-sahabat Nabi yang senior yang masih hidup dikumpulkan. Lalu kemudian ingin musyawarah. Kira-kira kalender Islam itu dimulai tahun satunya kapan? Mereka bermusyawarah, lalu Umar bertanya, kapan kita mulai tahun 1? Sebagian sahabat mengusulkan tahun 1 dimulai dari sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi lahir, itu kita jadikan sebagai tahun 1. Jadi seandainya tahun 1 itu tahun lahir Nabi, maka sekarang bukan 446. Tapi 1046 tambah 53. Dapat wahyu 40, berdakwah 13, 53 tambah
1447, 1446. Payah ngingatnya Pak Ustadz, enggak usah diingat. Tapi pendapat yang pertama ini ditolak, tidak diterima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lahir, tapi orang kafir musyrik masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, Khamar, Zina, Merajalela. Maka sahabat masih bermusyawarah. Lalu kemudian ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, ternyata di luar sana ada layar gambar Ustadz Somad besar sekali. Jadi sahabat-sahabat yang berada di luar, jangan berkecil hati karena Ustadz Somad yang di luar jauh lebih besar dari yang di dalam. Pendapat yang kedua mengatakan, bagaimana kalau tahun baru Islam itu dimulai dari sejak turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Seandainya tahun Islam itu dimulai dari sejak turunnya Al-Quran di Jabal Nur di Gua Hira, maka sekarang bukan 1446 tapi 1446 tambah 40 karena Nabi dapat wahyu umur. Pendapat yang kedua ini juga ditolak, tidak diterima. Lalu kemudian pendapat yang ketiga, bagaimana kalau tahun pertama Islam dimulai dari sejak meninggalnya Nabi? Ketika Nabi meninggal, itu dijadikan sebagai tahun 1. Alhamdulillah, pendapat yang ketiga ini juga ditolak. Seandainya pendapat yang ketiga ini diterima, maka setiap tahun baru adalah bid'ah. Kalau tahun baru hijrah adalah bid'ah, maka yang buat acaranya masuk neraka. Yang hadir masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Yang ngaji enggak terlalu panas. Tidak semudah itu mendefinisikan bid'ah. Makanya dalam hadis dikatakan, man ahdatsa, siapa yang membuat-buat perkara baru fi amrina hadza, dalam agama Islam, ma laisa minhu, yang tidak ada, ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi kalau ada dalilnya dan ada maslahatnya, maka kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, fama wafaqas sunnah fahuwa bid'atu huda. Kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, tidak dilakukan Nabi, tidak diperintah Nabi, tapi perbuatan itu tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan qiyas, maka dia disebut dengan bid'atu huda. Atau menurut istilah Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bid'atun hasanah. Tapi perbuatan tahun baru hijrah bukan bid'ah, dia adalah sunnah, sunnah khulafair rasyidin. Berdasarkan hadis Nabi, alaikum bisunnati, berpeganglah kamu kepada sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan sunnah bukan cuma sunnah Nabi Muhammad, tapi ada sunnah Abu Bakar, sunnah Sayyidina Umar, sunnah Sayyidina Uthman, sunnah Sayyidina Ali, sunnah Khulafair Rasyidin. Ini adalah sunnah Sayyidina Ali yang disetujui oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab, sampai akhirnya kita masuk sepekan lagi insya Allah hari Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah. Ustadz tahu hari Jumat itu kapan? Saya lihat di Google. Tapi penetapan bulan dalam Islam bukan melalui Google. Bagaimana menetapkannya? Sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika melihat anak bulan. Kami di Riau menyebutnya sebagai anak bulan. Karena kalau bulannya besar itu Badar. Tala'al badru alaina, Badar. Tapi kalau bulannya kecil, bulan sabit namanya, karena bentuknya seperti sabit, bahasa Arabnya hilal. Dua-duanya sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badar dan Pak Hilal.
Makanya siapa yang namanya hilal itu jangan keluar menjelang tanggal 1 ini. Karena dia sedang dicari-cari. Melihat hilal. Jadi termasuk kita biasanya heboh melihat hilal ini kalau mau Ramadan dengan mau wukuf di Padang Arafah. Tapi kalau di negara-negara Arab yang penetapan pakai Qamariyah, itu mereka menetapkannya adalah melalui ru'yah. Ru'yah artinya melihat anak bulan. Kemarin itu kenapa kita melaksanakan Idul Adha-nya itu tanggal 10? Ternyata ada satu orang di Aceh yang melihat anak bulan. Di Jawa enggak kelihatan, di Kalimantan tidak, di Papua tidak. Ternyata di Aceh mereka pasang teropong, kelihatan 4 pulau. Kelihatan anak bulan. Lalu dia bersaksi dan saksinya itu mesti tersumpah. Saksinya itu mesti disumpah oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Bapak Kanwil hadir pada hari ini. Maka beliau bersumpah, wallahi tallahi billahi, demi Allah. Dan orang yang melihat anak bulan hilal itu mesti diperiksa matanya oleh dokter spesialis. Karena ada beberapa yang ngaku ngelihat anak bulan, rupanya bulu matanya gugur. Kelihatannya seperti bulan, padahal tidak. Nah, jadi nanti 1 Muharram itu pun juga penetapannya tetap melalui LBH, Lembaga Hisab dan Ruqyah yang ada di Kementerian Agama. Dan kita ikut itu karena ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Saya mengikut keputusan Menteri Agama yang dibacakan oleh Menteri, yang dihadiri oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis itu artinya di dalam majelis itu ada utusan-utusan dari ormas-ormas. Ada 1912 Muhammadiyah, ada 1926 Nahdlatul Ulama, ada 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada 1930 Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kenapa ormas-ormas? NU 1926, Perti 1928, Al-Wasliyah 1930. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa penentuan bulan itu ditetapkan berdasarkan ormas-ormas ngumpul? Itu adalah penghargaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri ini tidak akan merdeka kalau tidak ada ormas-ormas dan ulama-ulama. Kenapa orang rela mati bersimbah darah, hilang nyawa? Itu karena ulama yang mengajarkan, kalau kamu mati melawan Belanda, kamu akan mati syahid. Takbir, Allahu Akbar. Akhirnya kita pun merdeka. Lari itu Belanda, pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya negeri ini menghormati para alim, para ulama. Jadi jangan heran kalau malam ini semua ulama-ulama kita hadir, dan mohon maaf saya disediakan kursi. Kok hilang kursinya? Saya segan untuk duduk di atas kursi karena guru-guru kita di bawah. Itu sebenarnya. Sebetulnya tadi segannya di awal aja, ujungnya mau duduk juga. Enggak apa, bercanda saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa sahabat Nabi selevel Umar bin Khattab tetap musyawarah. Padahal Umar itu, masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, setan akan lewat di jalan lain. Setan enggak berani lewat di jalan yang dilewati Umar bin Khattab. Tapi Umar tidak menetapkan pendapat berdasarkan saya. Dia tetap musyawarah. Umar bin Khattab, setan aja takut. Ini ada orang yang sering jalan-jalan sama setan, tapi masih ngaku nggak mau musyawarah. Makanya ada ungkapan, bukan hadis Nabi, ma khaba man istakhara wa man nadima man istasyara.
Tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah, dan tidak akan rugi orang yang mau minta pendapat orang lain. Karena pendapat sendiri boleh jadi salah. Saya selalu kalau ketemu para guru, para habib, para ulama, para kiai, tolong kalau saya salah, luruskan saya guru. Tapi tolong jangan di depan jamaah, hilang harga diri saya. Kalau saya silap, saya salah, mohon berbagi kepada saya, tunjuk ajar. Kata telunjuk dan memberikan pengajaran. Begitulah Sayyidina Umar bin Khattab minta pendapat para sahabat, dan di situ ada Sayyidina Ali, dan akhirnya kita pun memakai kalender Hijriah. Kesultanan Banjar pakai kalender Hijriah. Kesultanan Aceh pakai kalender Hijriah. Kesultanan Demak di Jawa pakai kalender Hijriah. Kesultanan Bugis Makassar pakai kalender Hijriah. Sampai akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia masuk anggota PBB. PBB itu bukan pajak bumi dan bangunan. Persatuan Bangsa-Bangsa, UN, United Nation. Lalu ketika PBB bersatu, mereka mau buat satu kalender. Soalnya Koptik Mesir punya kalender, Cina punya kalender, Arab punya kalender. Lalu PBB mau buat kalender. Ini gimana cara mau buat undangan? Diundang kepada seluruh negara menurut kalender Cina, menurut kalender Koptik, menurut kalender Arab. Kan bingung. Jadi dibuatkanlah satu kalender. Akhirnya PBB minta saran, akhirnya PBB diberi satu kalender yang disebut dengan kalender Gregorian kalender. Gregorian itu diambil dari salah satu paus, namanya Paus Gregorius. Paus Gregorius mengambil kalender itu dari Bizantium. Nama rajanya Raja Julian. Raja Julian membuat kalender, itulah dia Julian kalender. Lalu kemudian ditertibkan, disempurnakan lagi oleh Gregorius di Vatikan. Lalu dia menjadi kalender Gregorius. Kita menyebutnya kalender Masehi. Ustaz Somad nggak pakai itu? Pakai. Di KTP itu tertulis Abdul Somad lahir 18 Mei 1977. Tapi bapak saya nulis di catatan diarinya, anakku Abdul Somad lahir tanggal 30 Jumadil Awal 1397 Hijriah. Maka kalau saya ditanya umurnya berapa Pak Ustadz? Menurut Masehi apa Hijriah? Tolong anak-anak kita ingatkan kapan dia lahir. Indonesia merdeka 1977, betul. Tapi 1977 itu jatuh pada bulan suci. Indonesia merdeka 1945, bulan Agustus, tanggal 17. Datanglah Sukarni menemui Presiden Soekarno. Bagaimana kalau kita merdekanya tanggal 16 Agustus? Kata Presiden Soekarno, jangan 16, terus 17. Kenapa 17? Karena umat Islam bersimpuh kepada Allah 17 kali sehari semalam. Dan umat Islam memperingati nuzul turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Presiden Soekarno itu, beliau nasionalis, tapi dalam masalah agama, Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, Al-Azhar Kairo, apa kata ulama Maroko? Seandainya terbakar semua kitab usul fiqih selama Syekh Ali Jum'ah masih hidup, cukup. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Dulu Al-Azhar hampir ditutup oleh Presiden Gamal Abdul Nasir. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Siapakah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka adalah Mesir. Kenapa Mesir? Karena Presiden Soekarno berteman dekat dengan Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir mau menutup Al-Azhar. Lalu kemudian datang Presiden Soekarno. Kata Presiden Soekarno, katanya kamu mau menutup Al-Azhar. Iya.
Kata Presiden Soekarno dengan lembut, kami di Indonesia mengenal bukan Mesir. Kami mengenal Mesir karena Al-Azhar. Al-Azhar tidak jadi ditutup karena obrolan Presiden Soekarno dengan Gamal Abdul Nasir. Cerita ini bukan Abdul Somad yang ngarang. Cari videonya di YouTube. Kalau nggak ketemu, nanti saya share. Kami di Indonesia kenal bukan Mesir. Yang kami kenal Al-Azhar. Karena Al-Azhar lebih tua dari Mesir. Pondok-pondok pesantren, ketika mereka baca kitab pelajaran bahasa Arab, ditulis oleh Mahmud Yunus. Syekh Mahmud Yunus tamat Al-Azhar tahun 1925. 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Begitulah saya ingin menceritakan bahwa Mesir, Indonesia itu semua dibangun oleh ulama. Ulama. Makanya kalau pondok pesantren anak-anak santri tidak dibangkitkan semangat nasionalismenya, nanti dibenturkan. Ada orang yang mengatakan kalau saya mengatakan Pancasila berarti anti-Islam. Kalau ada orang yang mengatakan Allahu Akbar berarti anti Pancasila. Ini membenturkan antara agamis dan nasionalis. Padahal bisa diterapkannya Pancasila karena ulama-ulama mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara kita yang ada di timur ketakutan. Nanti kalau syariat Islam dilaksanakan, jangan-jangan kami dikhitan. Akhirnya karena kita waktu itu musuhnya 3, Belanda, Jepang, komunis, PKI. Ya udah, kalau begitu supaya kita aman, damai, yang penting jangan misah, yang penting bersatu, yang penting Indonesia. Akhirnya dibuanglah 7 kata itu. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sejalan dengan Qul huwallahu ahad. Esa, tunggal, tidak berbilang. Qul huwallahu ahad. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Tuhan banyak. Tuhan yang mana yang dimaksud? Itulah yang dibaca setiap hari Senin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ustaz kok tahu? Saya tukang baca itu setiap hari Senin waktu SD. Nggak tahu sekarang anak-anak apa masih ada upacara atau tidak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ngerti sejarah, orang yang paham bahwa ulama dengan negara tak bisa dipisahkan, maka ukhuwah bukan sekedar mempersaudarakan suku, ukhuwah bukan sekedar mempersaudarakan bangsa, tapi ukhuwah di sini adalah mempersaudarakan ormas, partai, aliran pemikiran nasionalis religius. Yang tidak bersaudara adalah dengan ateis. A, tidak. T, Tuhan. Is, aliran. Aliran yang tidak percaya kepada Tuhan tidak bisa hidup di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia berdasarkan Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini orang yang tidak bertuhan sekarang lagi mancing-mancing, kepingin supaya diakui, kepingin supaya diangkat, diterima berdasarkan demokrasi. Nggak bisa, kecuali mau mengganti dasar negara, bisa subversif. Selama Indonesia masih ada, maka orang yang bertuhan tidak bisa hidup, dia bisa ditangkap karena tidak sesuai. Sila yang pertama adalah ketuhanan. Adapun agama saudara kita berbeda dengan kita, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Itulah ayat yang dibacakan qori kita tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, betul. Tapi di pangkalnya fa'lam. Apa mana fa'lam? Berilmu. Kalau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah banyak, tapi ilmunya itu yang diajarkan di pondok-pondok pesantren ahli sunnah wal jamaah.
Yang pertama kali minta buatkan kalender Imam Abu Musa al-Asy'ari. Akidah kita, fikih kita, mazhab Syafi'i. Kalau India Pak Ustadz, mazhab Hanafi. Kalau Turki Pak Ustadz, mazhab Hanafi. Kalau Baghdad, Irak Pak Ustadz, mazhab Hambali mayoritasnya. Kalau Ustadz dulu di Maroko, mazhab Maliki. Beda mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i. Kebetulan pas saya sampai, ada anak diplomat kedutaan besar Republik Indonesia meninggal. Saya datang sholat jenazah. Hari pertama sampai Maroko. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sendiri yang angkat tangan. Ternyata mazhab Maliki tangannya nggak diangkat. Jadi takbiratul ihram angkat, habis itu takbir 2, takbir 3, takbir 4. Ustaz kok tahu? Iya kan kelihatan di samping. Dia nggak ngangkat, kita ngangkat. Saya di samping orang-orang Maroko. Sholat subuh ke masjid. Saya di Riau, kalau habis ruku, i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Di Maroko ternyata kunutnya sebelum ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imamnya diam. Kok diam? Rupanya kunutnya enggak bunyi. Sedangkan kita mazhab Syafi'i kunutnya bunyi setengah, sir setengah ikut dengan imam. Sedangkan Maliki enggak bunyi sebelum ruku. Dulu orang banyak mempertentangkan ini antara kunut enggak kunut, sebelum ruku, setelah ruku, kelahi. Sekarang alhamdulillah sudah aman karena sama-sama enggak sholat subuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mengambil fikih, ngambil mazhab yang mana? Ya tentu saja kita yang ada di Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Patani, Thailand Selatan, Moro, Filipina, maka semuanya mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hambali, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Maliki, Maroko, Mauritania, Aljazair, Tunisia, Andalusia, enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi saya walaupun di Maroko 2 tahun, tidak pernah pulang pakai mazhab Maliki, walau sekalipun. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi ketika belajar di Darul Hadis, semua guru kami mazhabnya Maliki. Kalau saya salahkan mazhab Maliki, berarti saya kualat, saya menyalahkan guru-guru saya. Tapi saya tidak mengamalkannya di Indonesia. Ketika di Maroko, ya kita amalkan. Tapi ketika di Indonesia, di masjid dekat rumah, seandainya di masjid dekat rumah saya pakai mazhab Maliki tangannya turun ke bawah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin gak hidup saya sampai sekarang. Langsung dilaporkan ke FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, ada ustadz baru pulang dari Maroko, aliran sesat. Menimbulkan fitnah. Boleh turun selangkah demi menjaga ukhuwah. Boleh mundur 1 langkah demi menjaga ukhuwah. Bukan menyalahkan. Karena tema kita memelihara ukhuwah. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. Pulang 2008, 2009 di Masjid Muhammadiyah, 2010, 11, 12, 4 tahun. Berakhirnya bukan karena dipecat. Pindah masjid baru. Selama di situ kalau saya disuruh imam subuh, saya bilang batu. Kenapa? Karena kalau saya maju ke depan, berarti nanti bismillah saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurusnya kena marah.
Kenapa dibiarkan Abdul Somad ini maju ke depan? Ini sudah berbeda. Kalau saya maju berarti saya angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Jadi yang paling selamat batu. Silakan imam tetap, imam ratib yang maju. Saya hanya ngajar hadis di sini. Karena kalian yang bangun masjid ini dan kalian sudah punya majelis tarjih. Tapi begitu juga ketika kami di Maroko. Lalu Kedutaan Besar Republik Indonesia mau sholat tarawih. Minta imam. Imamnya kebetulan dosen kami ngajar usul fikih namanya Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki. Lalu kemudian beliau datang sholat tarawih. Allahu Akbar. Kami sebelum takbiratul ihram, kami biarkan beliau mau ngelihat tangannya gimana. Loh, tangannya bersedekap. Habis itu dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sholat kami tanya, Syekh, iya. Biasanya Syekh kalau sholat tangannya ke bawah. Tadi kok sedekap? Biasanya Syekh baca langsung Alhamdulillah. Tapi kok bismillah? Dia tersenyum. Karena kalian orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Tidak semua di KBRI ini paham. Kalau saya pakai mazhab saya, nanti yang belakang yang pegawai yang nggak ngerti bingung ini mazhab apa, imam apa. Begitulah. Tapi kalau kita mau aman bersaudara, ada juga orang sekarang ketika ditanya, kamu nggak ke masjid? Kalau saya ke masjid nanti rusak persaudaraan. Terus mendingan saya di rumah aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, mengajarkan kita ukhuwah. Dia tetap bertanya kepada sahabat, kira-kira kapan tahun 1 dimulai? Maka alhamdulillah tahun 1-nya adalah tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah ada seorang laki-laki namanya Suhaib Ar-Rumi. Rumi berarti dia berasal, biasanya orang dulu ujung namanya itu menunjukkan asal dia. Suhaib Ar-Rumi berarti dia berasal dari negeri Rom. Kiai Haji Mahmud Sarkani Al-Banjari berarti berasal dari Banjar. Jadi ujung nama itu, kalau dari Makkah Al-Makki, dari Madinah Al-Madani, Ar-Rum. Sahabat Nabi ada yang berasal dari Rum. Rum adalah Romawi, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada sahabat Nabi lagi namanya Salman Al-Farisi. Faris, bukan Prancis. Faris artinya Furs, Persia. Persia itu sekarang di mana? Iran. Artinya apa? Sahabat Nabi itu ada yang dari Persia, ada yang dari Rum, dan ada sahabat Nabi itu bernama paling populer. Perbuatannya azan. Perbuatannya azan. Tapi nama dia Bilal. Sampai sekarang kalau mau azan tetap nyari Bilal. Padahal nama Bilalnya Abdul Somad. Tetap dicari Bilal mana, Bilal mana. Saking kan populernya dia. Bilal berasal dari negeri kampung namanya Nubia. Nubia itu letaknya Mesir di atas, Sudan di bawah. Yang menyatukan Mesir dengan Sudan adalah Sungai Nil. Sungai Nil menyatukan. Mesir di atas, Sudan di bawah. Antara Mesir dengan Sudan ada perbatasan. Namanya Nubia. Orang Nubia ini warna kulitnya dua. Hitam dan hitam sekali. Bilal bin Rabah. Walaupun kulitnya hitam, dia berasal dari Afrika Utara. Tapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Makkah Al-Mukarramah, setelah Ka'bah dibersihkan dari belhara Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham, lalu kemudian diperintahkanlah Bilal naik ke atas Ka'bah. Belum ada menara. Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik jahiliyah yang belum Islam melihat itu? Apa kata dia? Alhamdulillah bapak saya sudah mati duluan sehingga tidak melihat burung gagak hitam azan. Kenapa Nabi tidak memerintahkan Sayyidina Ali yang naik ke atas?
Kalau Sayyidina Ali yang naik ke atas, orang akan berkata, Sayyidina Ali sepupu Nabi, Sayyidina Ali Quraisy, Sayyidina Ali kulitnya putih. Kenapa bukan Utsman yang naik ke atas? Kalau Utsman yang azan, apa kata orang? Karena Utsman orang kaya, karena Utsman Quraisy, karena Utsman kulit putih. Islam mengajarkan persamaan hak manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La farqa bainal arabi wal ajam. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Seandainya yang masuk surga itu yang putih, bagaimana dengan orang Afrika? Apakah masuk neraka mereka? Begitulah agama Islam ini mengajarkan kita. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah. Atqakum. Orang yang takut kepada Allah. Karena tema kita adalah ukhuwah. Kita bisa bersama itu kalau kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Jati, yang mana hakim pengadilan tinggi, yang mana bapak wali kota, saya sangka ketua remaja masjid. Masih muda. Begitulah semuanya kita. Tapi karena dikenalkan, alhamdulillah, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Mudah-mudahan dengan perkenalan kita malam ini, kita semakin saling menyayangi. Sayang itu bahasa Arabnya rahmah. Rumah, darur rahmah. Rumah tempat orang berkasih sayang. Inilah nama masjid kita. Tertulis di atas. Daftar giliran khotib dan Bilal. Masjid Darur Rahmah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Nabi itu ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang dari Romawi, ada yang dari Persia, ada yang dari Afrika. Malah yang menjadi musuhnya tertulis dalam Al-Quran. Tabat yada abi Lahab. Abi Lahab bukan orang Afrika. Abi Lahab bukan orang berkulit hitam. Abu Lahab anak dari Abdul Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Sayyidina Adnan, keturunan dari Sayyidina Ismail, anak kandung Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah berasal dari Babel. Babel itu bukan Bangka Belitung. Babilonia, Irak. Tahun 1800 mereka pindah dari Irak menuju Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Tidak punya anak, umur 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan bernama Hajar. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa Islam ini sudah bercampur aduk. Ada orang Babilonia, ada orang Mesir, ada orang Arab, ada orang macam-macam. Dan Allah mengangkat derajat orang dengan ilmunya. Dulu, kata Kiai, dulu orang Indonesia kalau datang belajar ke Makkah, dia diejek dengan ejekan yang menyakitkan hati. Apa bunyi ejekannya? Jawi Bagar. Jawi maksudnya semua yang datang dari Nusantara ini disebut Jawi. Dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Sumatera disebut dengan Jawi. Jawi Bagar. Bagar artinya lembu. Jawi Bagar, orang Nusantara seperti lembu. Kenapa dikatakan seperti lembu? Karena ngomong Arabnya nggak lancar. Sampai akhirnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang datang dari Nusantara ini. Ada seorang ahli hadis mengajar di Masjidil Haram. Kitabnya dicetak di Darul Fikri Beirut. Namanya Syekh Mahfuz At-Termasi. Termasi dari Tremas, Pacitan, Jawa Tengah. Syekh Jawa Timur. Syekh Mahfuz At-Termasi, Pacitan, Jawa Timur mengambil sanad hadis dari Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati. Beliau mengambil hadis dari Syekh Ahmad Sayyid Ahmad Zaini Dahlan.
Dan kemudian beliau punya murid, Syekh Mahfud At-Tirmasi itu punya murid dari Jawa Timur, dari Jombang. Namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Syekh Hashim Ash'ari mengajarkan hadis setiap bulan Ramadan, khataman Sahih Bukhari. Orang-orang dunia ini mengambil sanad hadis dari Masjidil Haram, nanti tertulis dalam sanadnya Syekh Mahfud At-Tirmasi, naik derajat. Lalu kemudian ada ulama yang bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz. Sayyid artinya pemimpin. Ulama, pemimpin ulama. Hijaz. Hijaz artinya Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah itu disebut dengan daerah otonomi khusus, namanya Hijaz. Makanya ada nama orang Hijazi. Hijazi artinya orang Makkah dan Madinah. Ternyata pas ditanya-tanya orang Palangkaraya. Hijazi, orang Makkah dan Madinah. Ada ulama bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, menulis tafsir pakai bahasa Arab. Tafsirnya dicetak di Lebanon, namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Naik lagi nama ulama-ulama Nusantara. Lalu kemudian puncaknya, ketika itu Makkah Madinah belum dikuasai oleh King Abdul Aziz. King Abdul Aziz menguasai Makkah Madinah baru pada tahun 1924. Sebelum itu Makkah itu dipimpin oleh Syarif, namanya Syarif Hussein. Ketika Syarif Hussein sedang sholat jadi imam di istana, lalu kemudian makmumnya namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi orang Kurdistan. Syekh Soleh Al-Kurdi membawa mantunya, nama mantunya Syekh Ahmad Al-Khatib. Ditakdirkan Allah, Syarif Hussein membaca ayat, tersalah waktu baca ayat. Diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib. Setelah sholat, beliau terpukau dengan hafalan dan keilmuan Syekh Ahmad Al-Khatib. Akhirnya Syekh Ahmad Al-Khatib diangkat menjadi imam Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi, orang Bukit Tinggi, yang menjadi imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1915. 10 tahun sebelum terjadi revolusi, akhirnya Saudi Arabia menjadi Al-Mamlakah, kerajaan Al-Arabiyah, Arab, As-Saudiyah. Saudiyah di ujungnya itu nama orang, karena pemimpinnya adalah Al-Saud. Al-Saud artinya keluarga Saud, maka disebut dengan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa ulama-ulama dulu yang datang belajar dari Timur Tengah pulang ke Nusantara bermazhab Syafi'i? Karena memang Makkah dan Madinah waktu itu mazhabnya adalah bermazhab Syafi'i. Oh, enggak benar Pak Ustadz. Kemarin saya umroh 4 hari di Makkah, itu enggak pakai kunut, itu mazhab Hambali setelah 1924. Ini jamaah kita sebelum berangkat disegarkan dulu, diberi penyuluhan dulu. Jangan sampai dia 4 hari di sana pulang menyalahkan semua imam masjid. Ulama yang 40 tahun di sana, pulanglah seorang ulama dari Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian kalau dari Makkah naik kapal laut, itu mampirnya ke Sumatera dulu. Turun di Sumatera, namanya Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Falembani artinya Palembang. Turunlah dia di Palembang. Sahabatnya pun ikut turun, satu kapal, satu guru. Sama-sama murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, mursyid tarekat Sammaniyah. Namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pernah mampir di Sumatera waktu pulang dari Makkah sama-sama dengan Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Lalu Syekh Abdul Somad Al-Falembani turun di Palembang, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lanjutkan perjalanan ke Batavia. Sampai di Batavia beliau sholat. Rupanya di tempat sholat itu ada salah ukur arah kiblatnya di Batavia di Jakarta. Beliau luruskan. Setelah itu barulah beliau pulang memenuhi permintaan Sultan Banjar. 30 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah tetap bermazhab Syafi'i. 3 hari umroh pulang berubah jadi mazhab Hambali. Pentingnya kita ngaji dan paham sejarah kalau kita mau menjaga ukhuwah.
Ukhuwah ini mesti dijaga bukan dengan hari besar Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Bagus, nggak salah. Tapi setelah itu ngaji. Abah-abah guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah, setelah ini ngaji. Kami sudah hijrah Pak Ustadz. Hijrahnya apa? Hijrah menyambut tahun baru hijrah. Habis itu nggak pernah ngaji lagi. Maka mengurutkan arah kiblat ini amat sangat penting. Terjadi tsunami di Aceh tahun 2004. Akhirnya kata menurut ilmu geologi ilmu bumi, katanya ada kerak bumi yang bergeser di Laut Aceh. Akhirnya ketika kerak bumi bergeser, airnya turun ke bawah, lalu kemudian tiba-tiba naik lagi ke atas menyapu pantai. Maka efek dari pergerakan kerak bumi berefek. Maka kerak bumi di Sumatera mesti diperiksa ulang. Akhirnya arah-arah kiblat di Medan, di Aceh, di Riau, di Palembang disuruh ukur ulang oleh Kementerian Agama. LBH, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah, LBHR, diukur lagi. Jadi di Riau itu nanti kalau Bapak Ibu datang ke Pekanbaru, ada masjid namanya, tempat saya mengajar, Masjid Akromun Nas. Jadi letak imamnya di sini, tapi garis sholatnya miring ke sana, ke tiang. Jadi orang sujudnya tidak ke sini lagi. Pas ditanya, kenapa begini Pak? Karena terjadi tsunami, pergeseran kerak bumi diukur ulang. Cuman anehnya, 1 kilometer dari situ ada masjid raya. Masjid raya kiblatnya nggak bergeser. Saya kok nggak bergeser? Kalau memang betul bergeser, berarti kan bergeser satu kota. Ternyata setelah ditelusuri, memang waktu membangun salah ukur. Jadi ada juga hikmahnya di situ. Itu kalau tidak diketahui dengan ilmu, orang bisa kelahi. Ini masjid didirikan oleh tanah wakafnya kakek saya, bapak saya, saudara saya. Kenapa? Ini yang bisa mendamaikan ini adalah ilmu. Maka orang kalau berilmu, kalaupun dia tidak setuju, dia tidak akan menyalahkan. Dia akan mengatakan, kamu punya dalil, saya punya dalil. Kamu ikut ulama, saya ikut ulama. Kita menjaga hati kita. Ada masalah-masalah yang kita perlu selesaikan dengan berlapang dada. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati, dan mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Guru-guru kita pakai sarung, pakai jubah, saya pakai celana panjang. Tapi tidak satu pun Habib, guru, kiai yang menyalahkan saya. Abdul Somad, kamu pakai celana, berarti kamu ikut penjajah Belanda. Karena mereka faham, Ustaz Somad ini kan bukan cuma ceramah di masjid. Habis ini dia akan lanjut perjalanan, kabarnya 4 jam naik mobil dari Palangkaraya. Mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat, insya Allah. Kenapa mereka tidak menyalahkan Ustadz Abdul Somad? Karena mereka berprinsip yang penting menutup aurat. Walaupun ada batas-batas kesopanan, ada batas kepantasan. Misal saya masuk ke masjid Darul Rahmah ini pakai celana jeans. Pakai celana jeans sempit, pakai baju kaos dan pakai helm. Lalu kemudian saya masuk ke dalam, hai guys. Secara fikih tidak salah. Karena saya tidak pakai celana pendek, menutup aurat. Tapi secara kepantasan, tidak sesuai dengan adat istiadat dan tradisi. Makanya ada istilah amar ma'ruf. Ma'ruf artinya baik. Padahal dalam bahasa Arab baik itu banyak sekali. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, thayyib baik. Kenapa tidak dikatakan amar khair? Kenapa bukan amar, tapi digunakan kata amar ma'ruf? Ma'ruf diambil dari kata urf, perbuatan baik sesuai menurut syariah dan sesuai menurut adat kepantasan di daerah kita masing-masing. Tadi saya bawa sorban dari Riau, tapi ternyata begitu sampai di Palangkaraya diganti dengan sorban bunga melati. Ini tradisi ini saya belum pernah di Riau dipasangkan begini. Karena biasa di Riau kalau sudah pasang begini ada akad.
Artinya lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Tapi orang begitu menonton ini sudah tahu. Itu Ustaz Somad pakai bunga melati di mana? Itu kemarin di Palangkaraya. Kok kamu tahu? Harumnya sudah tercium dari luar YouTube. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memelihara ukhuwah, persaudaraan kalau ngaji. Maka kalau mau bersaudara, bersaudara karena hari besar Islam, tablik akbar, pengajian. Mungkin hanya sehari sekali, besok kelahi lagi. Tapi kalau kita ngaji, satu guru bersama, maka insya Allah terjaga dan terpelihara. Dengan ngaji, beban polisi ringan. Jumlah polisi di Indonesia tidak sesuai dengan angka kriminal. Kalau mau ditambah lagi, beban APBN untuk menggaji berat. Maka kalau mau ringan beban Bapak polisi, TNI, Polri, memperbanyak ngaji. Yang ngajinya adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau beban Bapak polisi ringan, maka beban Pak Kajati juga ringan. Karena Pak polisi pasti bawa nanti ke kejaksaan. Kalau kejaksaan ringan, maka beban Bapak hakim pengadilan tinggi juga ringan. Kalau orang sudah ngaji, maka Bapak wali kota juga bebannya ringan. Kalau tidak, menghadapi masyarakat yang nggak ngerti. Muslim, apa itu Muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lisannya, wayadih, dan dari tangannya. Kalau selamat orang lain dari lisannya, selamat dari tangannya, insya Allah itulah Muslim. Muslim bukan hanya sekedar sholat, Muslim bukan hanya sekedar ke Makkah setahun 2 kali, sampai bolak-balik ke Makkah, belum tentu bertakwa. Kenapa? Karena kebetulan memang gaet umroh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muslim adalah selamat lisannya, tidak menganiaya, tidak menyindir, tidak menyakiti, tidak sumpah serapah, caci maki, wayadih, tangannya. Ada orang yang tangannya nggak pernah mukul orang, nggak pernah nyubit orang, nggak pernah jewer orang, nggak pernah menganiaya orang. Tangannya memang nggak menyakiti orang, tapi tanda tangannya meluluh lantakkan orang. Ini juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gajah, senakal-nakalnya gajah, dia hanya bisa mencabut 5 batang kayu. Habis itu dia pun lelah. Tapi manusia, dia tidak perlu dengan belalai, tidak perlu dengan kaki yang kuat. Cukup dengan satu parapnya meluluh lantakkan hutan. Lalu ketika hutan sudah habis, longsor. Kalau sudah longsor, banjir. Berapa orang yang teraniaya. Inilah orang yang nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya'ti yaumil qiyamah, dia menghadap Allah di padang mahsyar. Apa yang terjadi? Salatnya banyak, tahajudnya banyak, zikirnya banyak, khatam Quran, haji dan umrah. Tapi ternyata dia sudah menganiaya orang. Orang yang dia aniaya itu datang menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ukhidat hasanatuhu, diambil solatnya, diambil puasa sunatnya, diambil khatam Qur'annya, diambil zikirnya, diberikan kepada orang yang dia aniaya. Karena waktu itu tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Setelah orang-orang yang dianiaya itu ngambil, ternyata solatnya habis, puasanya habis, zikirnya habis, umrohnya habis, yang ngantri masih panjang. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka. Summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia. Summa turihat finnar, dimasukkan dia ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena judi, masuk neraka karena menganiaya orang lain. Ceramah terlalu panjang juga termasuk penganiayaan. Itu makanya Ustaz Somad itu di mana-mana dia selalu mengatakan ceramahnya 60 menit. Sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Kecuali di Masjid Darul Rahmah. Ini ada pengecualian 62 menit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya nggak mau lagi sholat di Masjid Darul Rahmah. Kenapa? Karena Masjid Darul Rahmah itu melakukan perbuatan bid'ah. Apa bid'ahnya? Karena di dindingnya ditulis nama Allah dengan nama Muhammad sejajar.
Sekarang banyak masjid-masjid yang dikritik karena menulis nama Allah dan nama Muhammad sejajar. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan doa yang paling tua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepada engkau ya Allah berkat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaghfirali, ampunkan dosa-dosaku. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah cuma mau kasih tahu kepada siapa yang tidak tahu. Lalu Allah bertanya, dari mana kamu tahu Muhammad? Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku. Nafakhta fi ruhi, engkau tiupkan ruh kepadaku. Setelah aku hidup, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Dan saat aku angkat kepalaku, aku melihat ada nama yang bersanding dengan namamu di tiang arasy. Dan nama yang bersanding itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibahas panjang lebar oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Beliau berijtihad berdasarkan akwal pendapat para ulama bahwa hadis nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah di tiang arasy adalah hadisnya sahih. Itulah yang menjadi dalil Masjid Darul Rahmah menyandingkan nama Allah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dinding. Nanti mana tahu ada orang yang datang kemari musafir jalan-jalan lalu kemudian dia mengkritik, potongkan video ini, kirim ke grup dia. Saya tidak mau datang ke Masjid Darul Rahmah. Kenapa? Karena mereka menulis nama-nama. Di belakang ada nama pintu pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga Ali. Kenapa nama-nama itu mesti ditulis di atas? Karena ketika itu terjadi konflik sejarah yang luar biasa. Akhirnya orang membenci karena dianggap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman merampas khilafah Sayyidina Ali. Ali dianggap adalah pengganti setelah Nabi Muhammad. Maka Abu Bakar, Umar dan Utsman merampas kekuasaan. Maka mereka tidak mau menerima tiga sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Maka untuk membedakan masjid ahli sunnah dengan masjid syiah, maka ditulislah di mimbar-mimbar masjid Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi di mimbar masjid ini enggak ada Pak Ustadz. Karena Masjid Ar-Rahmah tidak menulisnya di mimbar, ditulis di pintu sebelum masuk melihat mimbar. Itulah kenapa, untuk membedakan. Begitu juga ketika dia tidak sekedar ditulis, karena tidak semua orang bisa baca. Mata sudah melihat, telinga mesti mendengar. Itulah mengapa ketika jeda sholat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Di masjid ini ada baca Abu Bakar Siddiq? Ada. Berarti saya yakin ini masjid ahli sunnah wal jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ulama membuat-buat itu semua, bukanlah mereka membuat tanpa ada alasannya. Maka kalau kita mau menjaga ukhuwah, tidak ada jalan lain kecuali ngaji, ngaji, ngaji. Saya tidak mau takbik akbar malam ini hilang begitu saja. Nanti ketika ditanya, katanya kemarin Ustadz Somad ada tablik akbar di Palangkaraya. Ya, gimana kemarin? Sampai jalan pun kami payah. Saya tidak mau begitu. Saya mau setelah ini kajian subuhnya makin ramai. Bacaan kitab dengan abah-abah guru semakin semangat. Ini hanya sekedar tablik akbar menjaga ukhuwah dan menyambut tahun baru Islam. Nanti silakan buat tahun baru Hijriah di kantor, di rumah, di musola, di masjid, dilanggar buat. Kalau ada yang membid'ahkan, Maulid Nabi bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, tahun baru Hijrah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, enggak usah dilawan. Buat aja terus sampai akhirnya yang bilang bid'ah capek sendiri. Bid'ah, bid'ah. Dia capek sendiri. Nanti Bapak Kajati buat, di kantor pengadilan tinggi buat,
Apalagi kalau Pak Kajati yang buat, orang nggak berani bid'ah kan. Karena kalau macam-macam, kami tuntut di pengadilan. Kantor wali kota buat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor buat semua, buat himbauan, buat pernyataan kepada semua RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, buat acara menyambut tahun baru Hijrah. Buat nanti pas menyambut tahun baru Hijrah bukan hanya sekedar pengajian, ada lomba jadi imam, ada lomba baca doa kunut, ada lomba jadi khotib. Mungkin kita di kota Palangkaraya tidak krisis khotib, tapi kalau kita musafir perjalanan, berhenti di jalan, mampir di musola, di surau, di masjid, apa kata pengurus masjid? Mohon maaf, khotib sudah kita tunggu 10 menit, enggak juga datang, akhirnya kita sholat zuhur saja. Maka kita buatkan pelatihan khotib, diadakan bengkel khotib. Khotib-khotib yang sakit perlu dimasukkan ke bengkel supaya dia semangat. Orang yang nggak pernah pengajian, nggak pernah ke masjid, dia datang hari Jumat, disitulah kesempatan dia untuk mendapatkan wasiat takwa. Mestinya saat itu khotib naik ke atas mimbar dengan suara menggelegar sampai copot itu kabel-kabel yang ada. Tapi justru di hari itulah dia mendengarkan lagu Nina Bobo dengan kipas angin dan AC lelap. Sampai akhirnya dia pun terbangun dan ngomong ke sebelah. Kok pendek sekali khutbahnya. Hari ini karena tidak ada yang bisa jadi khotib, maka kita sholat zuhur. Maka wajib salah satu anak kita ngangkat tangan. Tetap sholat Jumat. Kamu kecil bisa? Bisa. Dia akan naik ke atas. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Habis itu dia duduk. Habis dia berdiri lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Aqimis shalah. Itulah khutbah terpendek dalam sejarah. Ketika selesai sholat Jumat, orang komplain, kenapa khutbahnya pendek sekali? Syukur saya bisa, kamu enggak. Akhirnya selamat orang semua. Jadi momentum 1 Muharram 1447 nanti, jangan hanya sekedar tausiah, ceramah, doa, tablik akbar, apalagi kalau sampai lomba kata sambutan, tapi buatlah acara yang membangkitkan semangat anak-anak kita semua insya Allah. Akhirnya itulah yang dapat saya sampaikan. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30 lewat 10. Ini sudah lewat 10 menit melewati jarak waktu di tempat lain. Ini sudah melanggar kode etik. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala niat baik kita sampai, diberikan kesehatan zahir dan batin. Para alim ulama kita panjang umur berkah ilmunya untuk kita, para pemimpin kita adil dan amanah. Untuk niat yang baik ini semuanya semoga sampai kepada Allah bijahi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.